Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fandi Maulana Ishak. Saya dari TIPS akan menjelaskan tentang materi imajinasi tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama ada karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Yang kedua ada karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar. Yang ketiga ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Yang keempat ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, karakteristik peserta didik berdasarkan kemampuan dasar. Kemampuan dasar merupakan hasil belajar yang didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Nah, jadi kemampuan dasar ini adalah kemampuan yang lebih mudah didapatkan dan lebih gampang. Karena kemampuan dasar ini didapat sebelum mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada beberapa domain yang ada pada kemampuan peserta didik. Yang pertama ada domain kognitif atau bisa disebut dengan pengetahuan. Nah, domain kognitif ini berkaitan dengan kemampuan siswa memproses informasi di dalam otaknya. Domain ini merupakan kemampuan yang menimbulkan perubahan perilaku dalam domain kognitif yang meliputi beberapa tingkat atau jenjang. Yang kedua ada domain efektif atau sikap. Nah, jadi taksonomi ini menurut Cradwell dalam Purwanto 2009 membagi domain efektif menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. Penerimaan atau menaruh perhatian, kesediaan menerima rangsangan dengan memberikan perhatian kepada rangsangan yang datang. Partisipasi atau merespon adalah kesediaan memberikan respon dengan berpartisipasi. Contohnya seperti ketika ada orang menanyakan ke kita harus merespon dan berpartisipasi untuk menjawab, seperti itu. Selanjutnya ada penilaian atau penentuan sikap, adalah kesediaan untuk menentukan pilihan sebuah nilai dari rangsangan tersebut. Nah, contohnya seperti ketika kita berbicara dengan seseorang, nah kita pasti akan menilai bagaimana sikap orang ini dengan cara rangsangan tersebut, dengan cara respon dia ke kita, seperti itu. Selanjutnya ada organisasi, adalah kesediaan mengorganisasikan nilai-nilai yang dipilihnya untuk menjadi pedoman yang mantap dalam perilaku. Selanjutnya ada internalisasi nilai dan karakterisasi, adalah menjadikan nilai diorganisasikan untuk tidak hanya menjadi pedoman perilaku tetapi juga menjadi bagian dan perilaku dalam perilaku sehari-hari. Nah, jadi contohnya seperti ketika kita mengikuti organisasi. Nah, pasti di organisasi kan ada aturan masing-masing. Contohnya seperti dilarang toksik. Nah, jadi toksik itu jangan cuman dilakukan di organisasi, tapi dilakukan di kehidupan sehari-hari agar kita menjadi lebih baik. Selanjutnya yang ketiga ada domain psikomotorik atau keterampilan. Nah, jadi ini dibagi menjadi 6. Di antaranya ada persepsi, kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, dan kreativitas. Nah, persepsi adalah kemampuan membedakan suatu gejala dengan gejala yang lain. Kesiapan adalah kemampuan menempatkan diri untuk memulai suatu gerakan. Nah, contohnya itu seperti kesiapan ini, contohnya seperti ketika kita ditunjuk oleh guru. Nah, ketika kita ditunjuk oleh guru untuk menjelaskan, maka kita harus siap. Seperti itu. Selanjutnya ada gerakan terbimbing, adalah kemampuan melakukan gerakan meniru model yang dicontohkan. Contohnya seperti ketika kita melihat model atau artis yang berbicara sopan, kita harus mengikutinya. Seperti itu. Selanjutnya ada gerakan terbiasa, adalah kemampuan melakukan gerakan tanpa ada model contoh. Contoh gerakan kompleks adalah kemampuan melakukan serangkaian gerakan dengan cara urutan dan irama yang tepat. Selanjutnya di sini ada yang B, karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar.
Peserta didik selalu dihadapkan pada keterpaksaan untuk belajar. Tidak mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi belajar jika ia merasa terpaksa. Nah, jadi ketika murid merasa terpaksa belajar, maka mereka tidak akan fokus atau tidak akan berkonsentrasi karena dia belajar karena terpaksa. Nah, di bidang pendidikan mencoba mengembangkan teori mengenai gaya belajar sebagai cara untuk mencari jalan agar belajar menjadi hal yang mudah dan menyenangkan. Nah, jadi di sini di materi karakteristik peserta didik berdasarkan gaya belajar akan ada cara untuk kita agar tidak terpaksa belajar dan lebih menyenangkan, seperti itu. Nah, gaya belajar ada 3. Yang pertama ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Nah, yang pertama ada gaya belajar visual. Menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Nah, contohnya seperti ketika kita belajar sejarah, agar murid itu lebih menyenangkan, sebaiknya kita menunjukkan bukti-buktinya, contohnya seperti bukti sejarah, bukti perang, seperti itu, agar para murid itu lebih menyenangkan untuk melanjutkan pembelajarannya. Yang kedua ada gaya belajar auditorial, mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Karakteristik gaya belajar seperti ini benar-benar menempatkan pendengaran sebagai alat utama menyerap informasi atau pengetahuan, artinya kita harus mendengar baru kemudian kita mengingat. Nah, contohnya ini seperti kita itu menjelaskan terlebih dahulu agar nanti bisa diterima oleh murid dengan baik. Itu. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik, mengharuskan individu yang bersangkutan menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar ia bisa mengingatnya. Contohnya kita ini seperti rekreasi. Nah, kita ke tempat yang bisa disentuh, contohnya seperti belajar ke museum, seperti itu. Kita akan ketika diperbolehkan menyentuh, maka itu akan bisa menjadi pelajaran yang diingat oleh para murid. Selanjutnya yang C di sini ada karakteristik peserta didik berdasarkan perkembangan emosional. Nah, jadi ada beberapa ciri utama reaksi emosi sosial. Yang pertama ada anak lebih sering terjadi perselisihan dengan teman sebaya, menunjukkan sikap suka tidak suka, walaupun tentang benci pendek, suka merajuk, suka menangis dan bersembunyi sendiri bila dimarahi. Yang kedua, kegiatan berteman lebih instan. Yang ketiga, perilaku yang mencolok adalah perilaku marah, tidak senang dengan menyembunyikan diri. Selanjutnya di sini ada karakteristik peserta didik berdasarkan latar belakang anak. Nah, jadi peserta didik kemungkinan berasal dari beragam budaya, etnis, dan ras, sehingga hal ini akan terjadi proses alkulturasi. Untuk menangani peserta didik yang beragam tersebut, guru memilih strategi pembelajaran sesuai dengan beragam kebutuhan peserta didik, latar belakang ras atau etnik. Jadi tidak membeda-bedakan. Guru harus memilih cara belajar yang cocok dengan murid-murid yang berbeda latar belakangnya, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.